Cerita berlanjut di arena pertempuran keluarga Jun. Rekor tertinggi di monumen kuno Taiyue adalah milik Chun Shengjian, yaitu sebesar 2,5 juta jin. Bukan berarti Chun Shengjian adalah yang terkuat di antara generasi muda keluarga Jun. Namun, ada cukup banyak murid yang sedang berkultivasi dan mengasingkan diri di luar wilayah keluarga Jun. Para murid itu tidak punya banyak waktu untuk menguji kekuatan fisik mereka di monumen kuno Taiyue. Pada saat ini, semua orang di arena pertempuran sedang melihat ke arah Chun Xiao yang akan segera menantang monumen kuno Taiyue. Chun Xiao lalu mengepalkan tangannya dan mengalirkan 1.000 partikel gajah raksasa ke kepalan tangannya. Dan kemudian, boom! Chun Xiao melayangkan pukulan ke monumen kuno Taiyue itu dengan sekuat tenaga. Bayangan gajah raksasa sepertinya juga muncul di belakang Chun Xiao dan ikut menyerang bersama tinjunya. Seluruh monumen bergetar. Kemudian muncul serangkaian angka di monumen itu. 5 juta jin. Semua murid yang melihat angka di monumen itu merasa sangat terkejut. Mata Lan Qingya membelalak. Chun Linglong juga sangat terkejut. Bahkan Chun Shantian yang sedang bersembunyi di kegelapan juga tercengang. Namun itu bukanlah akhirnya. Tiba-tiba sebuah retakan terbentuk dan menyebar ke segala arah di monumen kuno Taiyue itu. Chun Xiao tercengang. Ini, aku bersumpah, aku tidak sengaja merusak monumen ini, kata Chun Xiao. Dan selanjutnya, monumen itu pun hancur sedikit demi sedikit di bawah tatapan tercengang semua orang. Dan pada akhirnya, monumen itu hancur berkeping-keping dan rata dengan tanah. Pada saat yang bersamaan, sebuah suara yang sepertinya berasal dari zaman kuno bergema di seluruh keluarga Jun. Ciptakan kembali alam keabadian ekstrim. Imbalan diberikan oleh Dao Surgawi. Suara itu datang dari kehampaan dan terdengar seperti gumaman seorang kaisar agung. Alam keabadian ekstrim, apa maksudnya ini? Chun Xiao bertanya-tanya di dalam hatinya. Melihat cucunya sepertinya sedang kebingungan, Chun Shantian lalu memutuskan untuk muncul dan menjelaskan kepada Chun Xiao. Ini berarti bahwa di era yang tak terhitung jumlahnya sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun seusiamu yang memiliki tubuh fisik sekuat dirimu, kata Chun Shantian. Semua orang yang mendengar itu sangat terkejut. Mata Chun Linglong semakin bersinar. Dia menjadi semakin yakin bahwa Chun Xiao adalah sosok yang dilihatnya di sudut masa depan itu. Di sisi lain, wajah Lan Qingya menjadi semakin pucat. Rekor ini sangat menakutkan dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Chun Shangjian. Cucuku, kamu sungguh luar biasa, kata Chun Shantian yang dengan gembira berjalan ke arah Chun Xiao. Kakek, aku minta maaf, aku telah merusak monumen ini, kata Chun Xiao dengan sedih. Tidak masalah, jika rusak ya rusak. Masih banyak harta yang lebih berharga di perbendaharaan keluarga Chun kita, kata Chun Shantian sambil mengusap kepala Chun Xiao. Dan pada saat itu, seberkas cahaya muncul dari arah reruntuhan monumen kuno Taiyue dan jatuh ke tangan Chun Xiao. Chun Xiao lalu segera memeriksanya dan menemukan sebuah slip giok di tangannya. Itu merupakan hadiah karena telah berhasil menembus alam keabadian ekstrim. Setelah diperiksa dengan kesadaran ilahi, ternyata slip giok itu mencatat metode budidaya jiwa tertinggi yang disebut visualisasi dewa kekacauan. Menarik, apakah setelah mendapatkan tubuh terkuat, aku juga akan mendapatkan jiwa yang tak terkalahkan, kata Chun Xiao dalam hati. Selanjutnya, Chun Xiao segera menyimpan slip giok tersebut dan memutuskan untuk mempelajarinya di masa depan. Saat Chun Xiao akan kembali ke istananya,
Tiba-tiba seberkas sinar datang dari kejauhan. Kemudian muncullah seorang tetua yang mengumumkan dengan suara keras. Leluhur ke-18 telah merasakan alam keabadian ekstrim. Tuan Putra Dewa akan diberikan hadiah dengan 3 ramuan ilahi abadi, kata tetua itu. Mendengar kata-kata tetua itu, para murid di arena pertempuran hanya bisa terdiam. Mereka merasa iri. Ramuan ilahi abadi sangatlah berharga. Secara umum, bahkan kekuatan kelas 1 di alam mistik Huang Tian hanya memiliki 1 atau 2 ramuan ilahi abadi. Meskipun keluarga Jun adalah keluarga kuno dengan warisan yang kaya, itu tidak berarti bahwa keluarga Jun memiliki banyak ramuan tersebut. Diberikan hadiah dengan 3 ramuan ilahi abadi sekaligus belum pernah terjadi sebelumnya di keluarga Jun. Namun saat mereka memikirkan pencapaian Jun Xiao, hadiah tersebut tampaknya sangat masuk akal. Sementara itu, Jun Xiao masih tetap bersikap tenang. Terima kasih kepada leluhur ke-18 atas hadiahnya, kata Jun Xiao. Kemudian, setelah tetua itu mengangguk dan melesat pergi, Jun Xiao juga bersiap untuk kembali ke istana Kaisar Surgawi bersama Jun Santian. Melihat Jun Xiao akan segera pergi, Jun Linglong langsung bergerak dan melangkah keluar dari kerumunan. Mohon tunggu sebentar, Tuan Putra Dewa, kata Jun Linglong. Jun Xiao lalu menoleh ke arah Jun Linglong. Siapa kamu? Tanya Jun Xiao yang merasa sedikit bingung dengan tujuan wanita di depannya itu. Saya Jun Linglong, salam Tuan Putra Dewa, kata Jun Linglong dengan sedikit gugup. Biasanya, Jun Linglong selalu bisa bersikap tenang. Namun saat dirinya menghadapi Jun Xiao saat ini, Jun Linglong merasakan perasaan tertekan di seluruh tubuhnya. Apa masalahnya? Tanya Jun Xiao dengan tenang. Meskipun gadis di depannya terlihat enak dipandang, tapi hanya itu saja. Bagaimanapun, Jun Xiao baru berusia 3 tahun. Jun Linglong merasa semakin gugup, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Linglong berharap menjadi pengikut Tuan Putra Dewa. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menjadi sunyi. Banyak murid laki-laki yang mendengar permintaan Jun Linglong tersebut menjadi patah hati. Di mata para murid lelaki itu, Jun Linglong adalah dewi mereka, sosok yang tinggi dan perkasa yang hanya bisa dilihat dari kejauhan, tapi tidak bisa menyentuhnya. Namun sekarang, dewi mereka sedang berlutut dan menawarkan diri untuk menjadi pengikut orang lain. Tentu saja mereka merasa sakit hati. Kamu ingin menjadi pengikutku? Tanya Jun Xiao sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Jun Linglong akan memiliki pemikiran seperti itu. Menjadi pengikut adalah hal yang umum terjadi. Masing-masing dari 10 urutan keluarga Jun juga memiliki sekelompok pengikut dengan kekuatan luar biasa di belakang mereka. Bahkan ayah Jun Xiao, Jun Wuhui, juga memiliki sekelompok pengikut yang dikenal sebagai 8 Raja Ilahi. Masing-masing dari mereka telah mengambil alih suatu wilayah dan juga terkenal sebagai sosok yang tiada taranya. Jun Xiao sebenarnya belum ingin merekrut seorang pengikut, jadi dia tidak terlalu peduli dengan Jun Linglong yang ingin menjadi pengikutnya. Mengapa? Tanya Jun Xiao penasaran. Mendengar pertanyaan Jun Xiao, Jun Linglong hanya bisa terdiam. Tentu saja dia tidak bisa begitu saja memberitahu Jun Xiao tentang sudut masa depan yang dilihatnya itu. Karena kemungkinan besar, Jun Linglong harus menanggung semacam karma yang sangat besar jika dia memberitahu Jun Xiao tentang masa depan yang dilihatnya tersebut. Dan pada akhirnya, Jun Linglong hanya bisa menjawab, "Itu semacam intuisi," kata Jun Linglong. Mendengar jawaban Jun Linglong,
Kali ini giliran Chun Xiao yang terdiam. Intuisi, apakah dia mengetahui sesuatu? Pikir Chun Xiao dalam hati. Chun Xiao sendiri telah mendengar tentang Chun Linglong dari percakapan para murid di arena pertempuran. Selain memiliki hati linglong, Chun Linglong sendiri juga sangat berbakat dan merupakan orang yang cerdas. Ya, sedikit membosankan, hanya ditemani kakekku setiap hari. Mungkin bukan ide yang buruk, membiarkan Chun Linglong menjadi pembantuku dan mengurus kebutuhan sehari-hariku, pikir Chun Xiao. Ternyata Chun Xiao berencana menerima Chun Linglong bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai seorang pelayan wanita. Jika para murid laki-laki mengetahui apa yang dipikirkan Chun Xiao, mereka pasti ingin meninjunya sampai dia mati. Setelah merenung sejenak dan memutuskan untuk menerima Chun Linglong sebagai pelayannya, tiba-tiba sebuah suara seorang wanita terdengar di telinga semua orang. Chun Linglong, Tuan Muda Seng Jian telah merekrutmu secara pribadi, tapi kamu tetap menolaknya. Dan sekarang kamu berencana menjadi pengikut orang lain. Apakah kamu sedang menghina Tuan Muda Seng Jian? Kata Lan Qingya dengan marah. Dan sebelum Chun Linglong bisa membalas kata-kata Lan Qingya, dari mana datangnya orang yang kurang ajar ini? Kata Chun Shantian sambil mengibaskan lengan bajunya dan melepaskan aura yang sangat kuat. Tubuh Lan Qingya terlempar cukup jauh dan mendarat di tanah dengan keras. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Melihat itu, Chun Xiao tidak terlalu peduli. Lalu dia berkata kepada Lan Qingya, "Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan berlatih dengan saudara Seng Jian. Jadi sekarang, enyahlah dari hadapanku." Mendengar apa yang dikatakan Chun Xiao, wajah Lan Qingya menjadi semakin pucat. Lalu dia menatap Chun Xiao sebentar, dan dengan enggan Lan Qingya berbalik pergi dari arena pertempuran. Di sisi lain, Chun Linglong terus menatap ke arah Chun Xiao dan menunggu jawaban darinya. Menyadari hal itu, Chun Xiao merenung sejenak sebelum bertanya, "Apakah kamu tahu cara menyajikan teh?" Begitu pertanyaan itu keluar, semua orang menjadi kebingungan. Chun Linglong sendiri juga tercengang, namun tanpa sadar dia menganggukkan kepalanya. Meskipun Chun Linglong belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu, tapi dirinya yakin dia masih bisa mempelajarinya. "Lalu apakah kamu tahu cara mencuci baju dan melipat selimut?" Chun Xiao bertanya lagi. Chun Linglong menjadi semakin bingung, tapi dia tetap menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kalau begitu aku setuju," kata Chun Xiao dengan jelas. Dan pada saat itulah Chun Linglong dan semua orang akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Chun Xiao tidak sedang menerima pengikut, sebaliknya dia sedang menerima seorang pelayan wanita. Para murid laki-laki di sekitar menjadi semakin cemburu. Mereka berharap bisa menggantikan posisi Chun Xiao. Chun Linglong sendiri juga linglung sejenak. "Aku merupakan seorang jenius di keluarga Jun. Apakah aku benar-benar menjadi seorang pelayan?" pikirnya dalam hati. Namun setelah memikirkan masa depan yang telah dilihatnya itu, mata Chun Linglong menjadi tegas. "Tuan Putra Dewa, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" tanya Chun Linglong. Chun Xiao lalu menganggukkan kepalanya. Melihat itu, Chun Linglong lalu menatap ke arah Chun Xiao dengan matanya yang serius. "Apa yang akan dilakukan Tuan Putra Dewa setelah menjadi Kaisar Surga di masa depan?" tanya Chun Linglong. Chun Xiao sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tapi kemudian dia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Ini sangat sederhana. Sebagai Kaisar Surga, aku akan membunuh semua musuh di dunia."
Begitu Chun Xiao selesai berbicara, tiba-tiba suara guntur menggelegar di langit dan awan bergemuruh. Kata-kata Chun Xiao tadi menyebabkan langit dan bumi bergejolak. Semua orang terkejut dan merasa ngeri. Chun Santian juga menarik napas dalam-dalam. Chun Wuhui, anakmu juga sama heroiknya seperti dirimu saat itu, gumam Chun Santian. Chun Santian tahu perkataan Chun Xiao tadi telah mengakibatkan karma yang sangat besar. Sementara itu, di suatu zona kehidupan terlarang, sebuah suara kuno dan serak terdengar dari tempat itu. Generasi muda Chun yang satu ini sepertinya cukup ambisius, kata suara itu. Di tempat lain, di sebuah gunung spiritual kuno juga terdengar suara yang sangat dingin dan mengejek. Bunuh semua musuh di dunia, keturunan orang itu memang sangat sombong seperti ayahnya, kata suara itu. Sementara di tempat lain, yaitu Sulong, tempat berkumpulnya urat naga, juga terdengar suara yang sangat dingin. Di era saat ini, jalan menuju kaisar akan segera muncul. Keturunan keluargaku, Long Autian, akan membiarkan keluarga Jun dan keluarga kuno lainnya mengerti apa itu seorang jenius sejati, kata suara tersebut. Chun Xiao sendiri mungkin tidak menyangka bahwa perkataannya itu akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Dan saat Chun Xiao sudah kembali sadar, dia menemukan bahwa Chun Linglong sedang menatapnya dengan matanya yang cerah. Kemudian, Chun Linglong dengan cepat berlutut dengan satu kaki di tanah dan berkata dengan suara keras, "Linglong bersedia mengikuti Tuan Putra Dewa." Melihat sikap tegas Chun Linglong, Chun Xiao lalu menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Chun Xiao kembali ke istana Kaisar Surgawi bersama Chun Linglong dan Chun Santian. Cerita berpindah ke sebuah pulau spiritual di wilayah keluarga Jun. 10 urutan keluarga Jun, masing-masing dari mereka memiliki rumahnya sendiri. Itu bisa berupa istana surgawi, pulau spiritual, ataupun gua surga yang diberkati. Pulau spiritual ini adalah tempat tinggal Chun Sangjian dan para bawahannya. Di tengah pulau ini terdapat sebuah gunung yang seperti pedang panjang yang menusuk ke langit. Lan Qingya yang kembali dari arena pertempuran dengan penuh amarah telah menunggu Chun Sangjian keluar dari pengasingannya. Di masa lalu, setiap ada seseorang yang menyinggung perasaannya, Lan Qingya akan mengadu ke Chun Sangjian dan membuat orang yang menyinggung perasaannya itu berlutut dan meminta maaf kepadanya. Karena itulah, kepribadian Lan Qingya menjadi sangat sombong. Pada saat itu, boom, sebuah ledakan yang sangat besar datang dari puncak gunung tersebut. Ini hebat, Tuan Muda Sangjian telah menerobos lagi. Lan Qingya menjadi sangat bersemangat. Setelah itu, seorang pemuda dengan sebuah pedang di punggungnya melayang turun dari puncak gunung itu. Saat seseorang telah menerobos alam ketuhanan, maka orang itu akan bisa berjalan di udara. Jelas bahwa pemuda itu telah menerobos alam ketuhanan. Pemuda itu adalah Chun Sangjian yang usianya sendiri sekitar 13 atau 14 tahun. Chun Sangjian dilahirkan dengan hati pedang dan tubuh pedang yang tidak dapat dihancurkan, yang memungkinkannya memiliki aura pedang yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Karena bakatnya tersebut, Chun Sangjian berhasil menjadi salah satu dari 10 urutan. Qingya, apakah kamu sudah lama menungguku? Tanya Chun Sangjian yang mana dirinya telah mendarat tepat di depan Lan Qingya. Para pengikutnya yang melihat Chun Sangjian telah keluar dari pengasingannya, buru-buru membungkuk dan memberi penghormatan kepadanya. Chun Sangjian tidak melihat para pengikutnya itu, tapi dirinya terus memandang ke arah Lan Qingya. Kemudian, Lan Qingya langsung melemparkan dirinya ke pelukan Chun Sangjian.
Para pengikut itu hanya bisa mengutuk dalam hati mereka setelah melihat kelakuan Lan Qingya saat ini. Menurut mereka, Lan Qingya hanyalah seorang wanita penggoda. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membuatmu tidak bahagia kali ini? Tanya Chun Sengjian yang mana dirinya terus menatap ke arah Lan Qingya. Setelah itu, Lan Qingya menceritakan semua yang terjadi di arena pertempuran saat itu. Tuan Muda Sangjian, Anda harus mencari keadilan untuk saya, kata Lan Qingya dengan sedih. Namun tiba-tiba, sebuah tamparan keras melayang ke pipi Lan Qingya. Lan Qingya dikirim terbang dengan tamparan itu dan menabrak sebuah bukit dengan keras. Bukit itu pun roboh, bebatuan berjatuhan ke tubuh Lan Qingya, dan darah terus-menerus mengalir dari sudut mulutnya. Lan Qingya tercengang, benar-benar tercengang. Tidak pernah sekalipun dirinya diperlakukan seperti ini oleh Chun Sengjian. Namun saat melihat ekspresi muram dan penuh kegelisahan Chun Sengjian, Lan Qingya merasa ini semua hanyalah mimpi. Sial, dari semua orang, kenapa kamu harus memprovokasi Chun Xiao itu? Chun Xiao adalah putra paman Wu Hui, dan dia juga sangat dihargai oleh leluhur ke-18. Apakah kamu ingin aku kehilangan posisiku di 10 urutan? Chun Sengjian terus memarahi Lan Qingya. Kemudian, Chun Sengjian menyuruh para pengikutnya untuk mencari seikat duri dari dalam hutan di sekitarnya. Setelah menemukan duri tersebut, para pengikut itu menancapkan duri tersebut ke punggung Lan Qingya. Lan Qingya menjerit kesakitan. Tuan Muda Sengjian, saya salah, tolong ampuni saya. Lan Qingya terus memohon belas kasihan sambil berlutut dan bersujud di tanah. Namun Chun Sengjian tidak tergerak dengan pemandangan itu. Dan selanjutnya, Chun Sengjian membawa Lan Qingya ke istana Kaisar Surgawi untuk bertemu dengan Chun Xiao.